Hello everybody, I'm so glad to see you again on the first day in this week. Saya bahagia bisa berjumpa Anda kembali dan saya ingin memulai renungan ini dengan sebuah cerita. Dan kemarin saya menggunakan ilustrasi ini dalam khotbah saya. Sayangnya kemarin live streaming di gereja katedral itu mengalami gangguan. So, this is the story. Anda tahu musuh dari burung Raja Wali? Musuhnya adalah konon burung gagak. Dan kalau burung Raja Wali keluar dari sarangnya, dia akan mau terbang, burung gagak akan menghampiri dia dan membuli dia. Ada yang mengatakan, "Hai coy, lihat tuh si Raja Wali, katanya raja, tapi cuma rajanya Wali doang, bukan raja dari semua raja." Dan kemudian ada juga membuli dia, "So guys, coba lihat guys tuh, antara body dengan kaki, tidak proporsional, body besar, gagak, kaki kecil." Kemudian juga ada yang mengejek burung Raja Wali, mengatakan, "Iya coy, itu lihat, kasihan si burung Raja Wali itu boros, lihat tuh, bulu kepalanya putih, udah tua." Dan ada yang lebih parah lagi mengatakan, "Ya tuh lihat, bulu atas putih, bulu bawah putih, dua-dua putih, jangan-jangan kepala dengan pantat sama aja." Tetapi bagaimana burung Raja Wali bisa mengeluarkan atau melepaskan diri dari tekanan tersebut? Dia cukup menentangkan sayap-sayapnya dan kemudian mengikuti alur angin dan dia akan terbang tinggi. Dan semakin dia terbang tinggi, burung gagak tidak bisa ikut dia. Bukankah hidup kita juga demikian? Kita mesti terbang semakin tinggi. Jangan bahagia hanya pada batas, tapi Anda harus beyond the limit. Yang saya maksudkan adalah, apa potensi dalam diri Anda yang belum maksimal saat ini? Apakah juga mungkin kebahagiaan Anda itu belum terasa sama sekali? Why? Banyak orang hidup dalam batas, dia merasa puas hanya dalam situasi seperti itu. Yesus dalam Injil hari ini dari Markus pasal yang terakhir, pasal 16, mengutus murid-muridnya untuk pergi. Dan lihat, Yesus mengajak murid-muridnya untuk keluar dari batasan ini, batasan diri mereka. Mereka harus pergi, mewartakan kabar sukacita. Mereka bisa mengusir setan-setan, mereka bisa berbicara dalam bahasa yang berbeda-beda. Bayangkan, dan bahkan kekuatan-kekuatan jahat pun tidak akan mengalahkan mereka. Dan kalau mereka menjamah orang lain, orang tersebut akan sembuh. Dan kuasa ini diberikan oleh Yesus supaya kehidupan para rasul dapat memberikan makna yang lebih besar kepada orang lain yang mereka jumpai. Sesungguhnya kita juga dipanggil untuk beyond our limit. Tidak hanya pas-pasan saja. Anda harus memanfaatkan hidup Anda dan kemudian mengoptimalkan potensi yang Anda miliki. Dan yang paling penting adalah bahwa Anda bersyukur atas hidup dan memperjuangkan hidup Anda dan kemudian membagikan hidup Anda. Sekali lagi, kalau Anda hidup saat ini, Anda harus punya sikap optimisme terhadap hidup. Itu yang pertama Anda harus lakukan. Kalau Anda menginginkan bahwa hidup Anda itu punya pengaruh pada orang lain, mungkin kita tidak mendapatkan karunia seperti para rasul, bisa menyembuhkan orang sakit, bisa mengusir setan-setan, tidak perlu. Tetapi jika Anda memiliki hidup yang bermakna dan Anda bersyukur atas hidup ini, lihatlah bagaimana kuasa Allah juga bisa bekerja dalam diri Anda. Dari perkataan Anda, tutur kata Anda yang lembut bisa menguatkan orang lain. Doa Anda bisa menyembuhkan orang lain. Percaya itu. Tangan yang Anda ulurkan membantu orang lain. Misalnya Anda seorang tenaga medis, Anda dokter, Anda perawat, tapi juga Anda di rumah mungkin merawat orang yang sedang sakit, pasangan Anda, orang tua Anda, anak-anak Anda. Dengan kasih yang besar, Anda bisa menyembuhkan mereka, membantu mereka untuk sembuh, memperhatikan obat-obat yang harus mereka minum, menjaga sedemikian rupa sehingga protokol juga bisa berjalan dengan baik di tengah-tengah masa pandemi ini. Anda membawa kesembuhan kepada orang lain. Dan look, itu bersumber dari apa? Dari cinta akan hidup sendiri. Jangan pesimis terhadap hidup ini. Kadang-kadang dalam situasi begini kita menjadi takut, menjadi cemas, kita menjadi sangat pesimis dengan semua, juga dengan masa depan kita. Stop! Anda harus punya optimisme dengan hidup Anda. Anda harus punya kegembiraan hidup, sukacita hidup. Kita harus fighting against this pandemic.
against COVID-19. Kita harus berjuang, kita bertarung, kita punya semangat, dan kita berjuang bersama-sama seperti para murid diutus untuk menyembuhkan dengan cara kita masing-masing. Tidak perlu sama, Anda tidak perlu menjadi luar biasa seperti para rasul. Cukup dalam kesederhanaanmu, cukup dengan sukacita atas hidupmu dan tekadmu untuk memelihara hidupmu dan juga hidup orang lain. Maka mari kita berjuang bersama dan memulai pekan ini kita bangun kembali optimisme yang baru, dan kita akan terbang tinggi bagaikan burung raja wali, sebab kekuatan kita ada dalam sukacita hidup kita yang Tuhan berikan pada kita. Anda hanya bisa menjadi saksi akan kebaikan dan cinta Tuhan kalau Anda punya sukacita itu dalam diri Anda. Tuhan, jamalah anak-anakmu yang saat ini mungkin lagi merasa down, lagi merasa lemah, letih, lesu berhadapan dengan situasi yang panjang dan berat ini. Juga bagi mereka yang terpapar, lagi sakit, Tuhan, jangan biarkan mereka berputus asa. Bangkitkan semangat mereka, dan kami berdoa Tuhan. Dengan doa ini kami mohon Engkau menjamah mereka masing-masing. Mereka mendengarkan renungan ini. Mereka yang berdoa bagi mereka yang sedang sakit, yang sedang menangani dan mendampingi orang yang sakit. Tuhan, Kau kuatkan mereka, agar sukacita hidup yang Kau berikan kepada mereka juga dapat mereka tularkan dan menyembuhkan orang lain dengan berkat-Mu yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati kita semua, dan bagi Anda yang telah menitip doa kepada saya tetap doakan Anda. Semangat, dan bagi yang sakit cepat sembuh.